Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati Arifah dengan NIM 220171033. Di sini saya akan mempresentasikan teori tentang teori resepsi sastra dan pendekatan pragmatik. Yang pertama yaitu resepsi sastra. Terdapat beberapa pendekatan dalam karya sastra yang dapat digunakan dalam penelitian sastra. Dari berbagai pendekatan tersebut, resepsi sastra bertolak belakang dengan pendekatan pragmatik. Pendekatan resepsi sastra mulai mendapatkan perhatian berkat Hans Robert Jahn dan Wolfgang Isar pada akhir 1970-an. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan pendekatan ini, yaitu salah satunya adalah bahasa pengantar dalam bahasa Jerman. Resepsi sastra dapat diterapkan melalui pendekatan eksperimental. Teks yang disajikan kepada pembaca baik secara individual maupun berkelompok diberikan tanggapan oleh pembaca tersebut, kemudian dianalisis dari segi tertentu. Junus mengemukakan hakikat resepsi sastra adalah pemaknaan oleh pembaca terhadap karya sastra sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan. Resepsi sastra merupakan aliran sastra dan yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca atau selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Teori resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam bentangan historis berkenaan dengan pemahamannya. Teori menuntut bahwa suatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dalam konteks pengalaman kesastraannya. Yang kedua yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaannya pembaca terhadap karya sastra. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajian terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Pembaca memiliki peran yang sangat penting, yaitu menentukan sebuah karya yang merupakan karya sastra atau bukan. Ada beberapa yang menekankan kepada struktur bahasa, aspek makna tertentu, dan hakikat ketergantungan pada konteks sebagai berikut. Yang pertama adalah pragmatik adalah studi tentang hubungan-hubungan antara bahasa dengan konteks yang gramatikalisasi atau dikodekan dalam bentuk struktur suatu bahasa. Dua, pragmatik adalah studi tentang semua aspek makna
yang tidak terliput dalam teori simantik. Yang ketiga adalah pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dengan konteks yang merupakan dasar untuk uraian pemahaman bahasa. Yang keempat yaitu pragmatik adalah studi tentang kemampuan pemakaian bahasa untuk memandangkan kalimat dengan konteks yang tepat. Yang kelima yaitu pragmatik adalah studi tentang dieksis, implikasi, prasuposisi, tidak unjar, dan aspek struktur wacana. Baiklah, sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.